Pandemi COVID-19 sudah 7 bulan ini. Kondisi masyarakat belum mengalami lebih baik dalam hampir semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Orang tua banyak yang mengalami kesulitan dan mengeluh bagaimana mendampingi anak saya belajar. Maka dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya mencoba membuat tiga strategi sukses belajar di era pandemi, dan ini bagi orang tua. Dan semoga dengan strategi ini terjadi peningkatan kualitas kompetensi putra-putri kita. Dan strategi ini saya rumuskan berdasarkan sebuah analisis, sebuah evaluasi selama 7 bulan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Oke, strategi yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan orang tua atau wali murid di dalam proses pembelajaran anak dari rumah. Kita tahu, sebelum pandemi COVID-19, ketika siswa belajar di sekolah, orang tua bekerja di rumah, keterlibatan orang tua itu terhadap anak, terhadap sekolah lebih banyak terlibat dalam bidang finansial. Saat ini keterlibatan bukan hanya bidang finansial, tetapi keterlibatan dalam bentuk pembelajaran. Bagaimana caranya? Ini sekolah harus memfasilitasi. Maka sekolah harus menyiapkan, dan kalau kami menyiapkan protokol pembelajaran jarak jauh atau protokol pembelajaran dari rumah. Di situ isinya apa yang harus dilakukan oleh siswa, oleh guru, dan oleh orang tua, sehingga siswa, sekolah, dalam hal ini guru dan orang tua, berkolaborasi. Protokol pembelajaran jarak jauh merupakan panduan, pedoman, standar normatif perilaku siswa, guru, dan orang tua di dalam pembelajaran. Dan ini kami cetak, kami sharekan kepada orang tua. Dan bukan hanya itu saja, kami juga membuat video yang kami upload, yang kami publish di channel YouTube sekolah, yang isinya memberikan panduan bagaimana orang tua mendampingi anak belajar dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah layanan pendampingan psikologis yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Mengapa ini penting? Karena pada era pandemi ini anak banyak sekali yang mengalami kebosanan, kecemasan, stres, dan itu perlu didampingi secara psikologis, dan guru bimbingan konseling mempunyai sebuah program. Bukan hanya itu, sekolah juga memberikan sebuah layanan bimbingan pelajaran secara individual. Artinya siswa diberi kesempatan untuk konsultasi pelajaran kepada guru bidang studi setelah mengikuti pembelajaran di kelas virtual tetapi mengalami kesulitan memahami, dia ingin memperdalam topik tertentu, bisa telepon ke gurunya, membuat janji, dan bertanya. Nah, bukan hanya itu, sekolah juga mempunyai tim yang disebut kunjungan kasih atau pastoral care. Kita tahu bahwa di rumah sakit, pasien itu selain diberikan treatment secara medikal, juga diberikan treatment pendampingan pastoral. Supaya apa? Secara psikologis lebih tenang, lebih nyaman, karena ketika secara psikologis tenang dan nyaman, biasanya proses penyembuhan akan lebih cepat. Demikian juga pastoral care, tim kunjungan kasih sekolah kepada orang tua, kepada anak, itu memotivasi, memberikan semangat, dan memastikan bahwa kondisi siswa di rumah siap untuk belajar, well-being. Nah, tentu ada prioritas, skala prioritas, deret list daftar yang harus dikunjungi, dan ini berdasarkan data proses pembelajaran jarak jauh siswa-siswa yang sering mengalami kesulitan belajar. Ini adalah strategi kedua. Dan strategi ketiga, banyak latihan. Maka kalau guru memberikan latihan, memberikan tugas kepada putra-putri kita, orang tua nggak usah mengeluh. Kenapa? Guru memberikan tugas, latihan itu ada aturannya, tidak sekedar memberikan tugas. Kita mengenal ada seorang tokoh pembasket yang bernama Michael Jordan.
Dia mega bintang di NBA. Dia mempunyai hukum 10.000 jam. Artinya apa? Artinya, dalam waktu 1 tahun untuk menjadi seorang ahli, seorang pemain basket yang hebat, dia harus latihan 10.000 jam. Itu kalau dibagi 365 hari, kurang lebih satu harinya ya 9. Ada yang sampai 10 jam. Wow banget. Mungkin Anda kurang setuju, karena saat ini ada hukum lain. Untuk menjadi ahli di bidangnya, Anda tidak harus melakukan latihan selama 10.000 jam. Tetapi ditentukan oleh banyaknya latihan. Bukan seberapa lama Anda latihan, tapi seberapa banyak Anda latihan. Tetapi tetap namanya latihan, latihan, dan latihan. Suatu hari, saudara, saya mengintip di lembaga teman saya yang mempersiapkan anak-anaknya untuk lulus di perguruan tinggi negeri. Salah satu strateginya adalah latihan soal. Setiap hari seorang anak harus mengerjakan 4 soal untuk satu bidang studi. Maka kalau dia nanti mengambil fakultas atau jurusan saintek itu kan di situ ada yang diteskan biologi, fisika, matematika, dan kimia, ada 4. Maka 4 kali 4 pelajar 4 soal, 16 soal sehari kali 365 hari, kurang lebih 5.840 hari. Ini, jadi strategi ketiga adalah latihan, latihan, dan latihan. Semakin banyak latihan, Anda akan semakin ekspor, akan semakin ahli. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah mengeluh jika ada tugas yang harus diselesaikan oleh anak Anda. Kasih motivasi, kasih semangat, tapi jika overload, maka sampaikanlah kepada gurunya. Kenapa tidak boleh mengeluh? Karena tidak ada orang hebat yang hanya berlatih sedikit. Nah, yang kedua, apapun yang kita bisa, itu karena latihan. Untuk menghormati orang lain, untuk bisa saya, untuk bisa berbudi pekerti, itu juga butuh latihan. Siapa yang banyak latihan akan menjadi lebih hebat. Tetapi siapa yang banyak mengeluh permisif akan menjadi parasit. Nah, Master Cheng Yen mengatakan, di dunia ini tiada hal yang tidak mampu kita lakukan. Yang ditakutkan adalah kita tidak mau melakukan, saudara. Maka marilah kita lakukan 3 strategi tadi. Insya Allah kita sebagai orang tua bisa mendampingi anak kita, dan anak kita tetap menjadi anak yang hebat. Kendati situasi saat ini pandemi COVID-19 membuat kita harus tetap tinggal di rumah. Itu saja, semoga sukses dan Anda pasti bisa. Terima kasih.